Halo, apa kabar untuk Scorpio? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading nih buat teman-teman Scorpio ya. Jadi kali ini aku mau reading buat kamu tentang energi asmara, perasaan dan pikiran dia sekarang ini, atau ya untuk bulan depan lah ya. Untuk sampai dengan 1 bulan ke depan nih. Oke, so sekali lagi seperti biasa, ini sifatnya adalah general reading ya buat teman-teman. Nggak semua harus cocok nih buat keadaan kamu di luar sana, nggak harus cocok buat orang yang sedang kamu pikirkan sekarang ini. Nah ini ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman Leo, ini energinya juga bisa terbalik atau vice versa ya. Oke, aku mau cek dulu di sini. Coffee cup meeting. Oke, coffee cup. Transcending obstacle, learning. New fase, preparing for union. Oke. Ini bisa saja keadaan kamu, atau bisa saja ini adalah suatu pesan. Ya, nih ya, suatu pesan buat kamu, buat teman-teman nih. Karena di sini aku ada coffee cup. Yang pertama di sini mungkin saja, ya mungkin saja di sini kalau aku lihat ada 2 hal. Yang pertama, mungkin saja kamu lagi pendekatan dengan seseorang. Ini yang pertama, pendekatan dengan seseorang ataupun lagi fase gimana ya, kita mau masalah baru jadian nih, juga bisa baru saja menikah. Pokoknya ini di sini aku melihat suatu awal babak baru dalam hubungan. Nih, bisa juga ya. Atau bisa saja kita ngomong masalah ascending. Oke, apalagi di sini kita ngomong masalah ascending. Ini sendiri adalah suatu apa ya? Peningkatan dalam hubungan. Ini bisa peningkatan dalam hubungan. Atau kita ngomong masalah bimbang, harus memilih. Nah, bimbang untuk menentukan pilihan, bimbang untuk memberikan suatu jawaban iya atau enggak. Ini bisa juga kita ngomong masalah ascending ini sendiri ya, antara sudah siap atau belum siap. Nah ini ya, ini juga bisa, ini bisa kamu atau bisa seseorang yang sedang kamu pikirkan. Nah ini kita ngomong masalah bingung, harus memilih jawaban A atau B, harus menentukan A atau B ya, karena kita ngomong masalah udah siap atau belum. Nah ini loh, udah siap belum ya, kayaknya gue harus ngasih jawaban apa ya. Kayaknya kalau gue kesini ini, apakah gue udah siap ya, kalau gue milih kesini ini gue harus udah siap belum ya, terus gue harus kasih jawaban apa ini. Nah ini bisa juga ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini juga aku melihat ada coffee cup. Mungkin saja kamu bertemu dengan seseorang yang bertemu dengan orang baru, atau yang baru jadian, atau yang kayak intinya itu mau mulai melangkah dalam hal asmara. Jadi kayak mau mulai melangkah ini kamu mungkin bingung. Nah, mau mulai, intinya bisa juga seperti itu. Atau bahkan ini adalah keinginan kamu, teman-teman. Ingin bertemu dengan seseorang, bisa juga ya. Ingin bertemu dengan seseorang, ingin ngobrol ya dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan, cuman kamu mungkin bingung. Nah ini loh, bingung gimana caranya, bingung harus seperti apa, ngomong apa. Ini bisa juga. Nah ini ya, ini juga bisa karena kita ngomong masalah coffee cup dan ascending sendiri. Mungkin saja kamu ingin bertemu dengan seseorang ya yang sedang kamu pikirkan sekarang ini, tapi kamu nggak tahu langkah kamu ini harus gimana duluan nih. Apakah kamu harus yang memulai atau kamu menunggu? Nah, atau kamu nggak tahu gimana caranya, nggak tahu mesti kayak gimana harusnya, bisa juga. Oke, aku lihat dulu untuk pikiran dan perasaan dia ke kamu ya. Oke, 4 of Wands, 10 of Wands, the Fool. Oke. Bisa juga ini kalau aku lihat memang ada keinginan untuk bertemu ya.
Oke. Oke, di sini ada Three of Wands, the High Priest. Oke, Knight of Wands. Sekali lagi ini energinya bisa kebalik ya teman-teman. Oke, di sini aku sudah ada Coffee Cups, ada Ascending. Kalau aku melihat dengan pikiran ya. Oke, kita cek dulu pikiran dia kepada kamu ini kayak gimana nih. Atau pikirannya bakal kemana. Nah, apa bakal mikirin kamu atau enggak. Itu juga ya, kita ngomong masalah itu. Oke, pikiran. Kita ngomong masalah fokus dalam hal, berpikir ini kalau aku lihat ya. Ada Four of Wands ini berpikir. Jadi kalau aku melihat di sini dengan hadirnya Four of Wands, kita ngomong masalah tentang dia ini merasa bahwa kalian ini sepemikiran ya. Mungkin kita ngomong masalah sama-sama dalam satu tujuan. Nah, sama-sama pemikiran. Kita ngomong masalah mungkin kalau ngobrol itu nyambung. Kalau buat curhat mungkin enak. Kalau buat apalah ini tuh bisa bikin nyaman. Nah, ini kita ngomong masalah seperti itu. Ya. Sehingga kalau aku lihat dia berpikir gini teman-teman, dia ini berpikir bahwa kamu ini adalah tempat di mana dia ini tuh nyaman, ya kamu tuh nyaman sama dia, ya atau dia tuh juga nyaman sama kamu. Terus di sini aku melihat dengan hadirnya Ten of Wands ini sendiri, dia merasa bahwa apa yang menjadi masalah kalau ini dia itu kayak curhat sama kamu, bisa juga ya kalau dia ini curhat sama kamu. Kalaupun ada masalah itu cenderung kamu mungkin bisa memberikan solusi, bisa kasih dia itu support, bisa kasih dia itu semangat. Nah, ini bisa juga ya. Kalau kita masalah, aku lihat dulu ada The Fool di sini. Sorry. Ada The Fool ya. Cuman, pantas saja ya, The Fool. The Fool di sini. The Fool, fine. Ada The Fool dan ada The Hangman di sini. Jadi kayak aku melihat saat dia ini bersama kamu, saat dia mengenal kamu selama ini, ya atau mungkin awal-awal dia ketemu kamu, ya intinya itu bersama kamu ini, dia ini bisa menemukan sesuatu hal yang baru. Nah, ini makanya kita ngomong salah mas. Di sini aku juga lihat ada learning juga ya. Ini teman-teman, kalau aku lihat ada The Hangman di The Fool ini sendiri. The Fool itu new beginning ya. Jadi aku melihat suatu pola pikir yang sangat berbeda saat dia itu bersama kamu. Nah, ini suatu pemikiran berbeda saat dia bertemu sama kamu. Di sini aku melihat dia saat sama kamu juga banyak hal yang bisa dia dapetin. Nah, ini bisa juga ya. Atau tanpa kamu sengaja. Nah, ini. Kita ngomong masalah tentang kalau kamu terhubung sama dia nih. Ya, terhubung sama dia nih. Kalaupun dia terhubung sama kamu, ini kalau aku lihat banyak hal yang dia pelajari. Nah, ini. Banyak hal yang akhirnya dia itu kayak pikirannya terbuka. Nah, belajar intinya gitu ya. Dia ini kayak menemukan suatu titik di mana dia ini pikirannya dia ini berubah teman-teman, atau kita pola pikir. Nah, ini dia mulai pola pikirnya mulai berubah ya, mulai berubah di sini. Nah, ini tetapi gini teman-teman, aku lihat dulu di Ten of Wands ini. Nanti ada dua ini kayaknya. Kita masalah tentang kestabilan dalam hubungan ini paling penting ya. Jadi kalau aku melihat secara general di bottom of the deck ini sendiri, Ten of Pentacle ya, Ten of Pentacle ini menandakan tentang gimana ya, bahagianya itu secara utuh ya teman-teman. Bahagia itu bisa ngasih sesuatu agar orang yang disayangi itu senang. Nah, ini maksudnya. Bahagia untuk memberikan sesuatu agar orang yang disayangi itu bisa bahagia. Paham ya? Dengan hadirnya Ten of Pentacle ini. Nah, tetapi dengan hadirnya Ten of Pentacle ini sendiri, kalau aku melihat secara general di sini bisa saja seperti aku bilang, saat dia bersama kamu, dia ini merasa senang juga, bahagia juga. Nah,
Tetapi kita masalah Ten of Pentacle ini juga adalah keluarga. Nah ini ya, wah ada the Tower ini teman-teman. Kenapa ini? Nah ini, atau bisa saja kita masalah the Tower ini sendiri. Situasi hubungan kalian ini lagi, nah ini bisa saja sudah dalam tahap apa ya, intinya itu ada keinginan dia untuk membangun kembali sesuatu hubungan yang udah retak, hancur, bahkan bisa juga membangun kembali atau membangun kembali kehidupan dia yang pernah runtuh di sini. Sehingga di sini mungkin dia itu kayak saat bersama kamu ini, yang buat teman-teman yang baru jadian nih, yang bertemu dengan seseorang baru, bisa juga ya. Gimana mungkin mantan kamu, mantan lagi, bukan mantan ya, mungkin orang yang sedang kamu pikirkan ini pernah mengalami situasi yang nggak menyenangkan di masa lalu. Nah, di sini aku melihat dia tuh kayak dalam fase membangun kembali diri dia, Momen Tower. Membangun kembali fase-fase dia nih. Yang kemarin ada apa ya, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan mungkin di masa lalu. Nah, kenapa? Karena aku melihat ini loh, ada Four of Wands. Dia merasa nyaman, bisa juga. Dia berpikir kamu tuh orang yang bisa diajak curhat, sehingga Momen Tower dan ada Ten of Wands ya, sehingga masalah-masalah di sini ini kayak bukan masalah nggak harus secara material ya, tetapi kita masalah psikologi ya, kita ngomong masalah perasaan juga. Mungkin kamu adalah orang yang bisa diajakin curhat, diajakin ngobrol enak ya. Ini kalau aku bisa lihat, kamu adalah seseorang yang bisa ngasih solusi seperti aku bilang tadi. Nah ini, ya, sehingga dia tahu bagaimana dia ini bisa membangun kembali hidupnya, bisa membangun kembali masa depannya. Atau kita ngomong masalah dengan hadirnya The Fool ini sendiri, akhirnya dia tahu bahwa dia lebih memilih untuk kehidupan yang baru. Nah ini loh, ya, kehidupan yang baru di sini. Nah, tetapi ini kita ngomong masalah kembali di perasaan. Secara pikiran memang dia ingin growing. Secara pikiran dia ingin membuka lembaran baru. Secara pikiran memang dia ingin maju. Secara pikiran memang dia merasa bahwa kamu orang yang nyaman. Ya, bisa diajak curhat atau kerjasama lah, intinya seperti itu. Ya. Secara pikiran, mungkin dia merasa bahwa sudah saatnya dia membangun kembali apa yang sudah hancur. Nah, ini secara pikiran. Ya. Tetapi kita masalah perasaan, karena kita ngomong masalah Three of Wands, teman-teman. Nah, ini dia. Karena aku melihat ada situasi stagnasi. Nah, ini stagnasi siapa ini? Oh, broken heart, ya kan? Kalau kamu ketemu sama temen, mungkin ini karena aku lihat ada orang new person ya, bisa juga. Nah, nih bisa juga new person, atau bahkan ini mungkin mantan kamu, ini bisa juga yang ingin balikan karena ingin membangun kembali suatu hubungan ya, karena dirasa mungkin kamu tuh dirasa nyaman sama dia. Tetapi kita ngomong masalah tentang broken heart di sini, atau chance to move on tapi gagal. Ini loh, tapi masih stuck. Kalau aku lihat ada dua versi. Kita ngomong masalah tentang orang baru aja deh dulu ya. Kalau ini adalah orang baru, aku melihat ada masa lalu ya, teman-teman. Dia masih belum bisa untuk healing, intinya kayak gitu, dari masa lalu. Walaupun ada keinginan, tapi hatinya masih belum. Nah ini, hatinya masih belum. Banyak hal yang masih dia pikirkan di sini. Ini loh, ya. Oke, aku lihat dulu. The High Priest. Oh, hatinya masih stagnasi ya. Tetapi di sini aku melihat dia masih bingung ini, gimana caranya dia itu bisa keluar dari masa lalu ini kayaknya. Memang sih kalau ngomong masalah perasaan, aku melihat dia tuh kayak masih ada masa lalu ya teman-teman. Tapi di sini aku lihat dia mencoba untuk menghindar. Ini loh, dia mencoba untuk menghindar, menutup siklus ya kan. Dia mencoba untuk menghindari, dia mengambil langkah. Kalau gini ya, kalau aku lihat dengan hadirnya Nine of Wands ini sendiri, kalau cara dia begini gagal, dia coba cara begini. Kalau dia coba cara begini, dia mencoba cara begini. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menutup siklus. Kayaknya di sini aku melihat ada harapan dia. Nah ini ya, kita ngomong masalah pemikiran. Ada keinginan dia
kalau dia ini bisa sama kamu, dia ini bisa membuka lembaran baru, bisa membangun kembali hidup dia. Nah, menutup kembali siklus dan membuka siklus baru bersama kamu. Nih kalau aku lihat, ini yang pertama ya. Karena apa? Karena kita ngomong meeting and conversation. Nah ini ya, kita ngomong masalah friendship yang awalnya berteman, awalnya jadi teman curhat, atau awalnya ini cuman gebetan. Ini aku melihat ada yang namanya new fase. Ada yang namanya peningkatan dalam hubungan. Mungkin kalian yang awalnya ini tadi hanya sekedar, ini lama-lama lebih intens. Nah ini tadi ya, kalau aku bilang, kan apa? Karena dianya sendiri berharap seperti itu. Ini yang pertama, kalau ini gebetan kamu. Tapi kalau ini mantan, kita ngomong masalah learning, preparing, transcending obstacle, seperti aku bilang, transcending ya. Di sini aku melihat seperti kamu bingung mungkin dengan perasaan dia, bisa juga ya. Apakah dia masih sayang, apa masih seperti yang dulu nih? Bisa saja ya. Tapi kamu masih berharap bisa banyak ngobrol sama dia, atau bahkan bukan berharap, tapi kamu udah sudah cukup banyak apa ya, kita ngomong masalah pembicaraan yang sudah intinya itu udah intens ya, ngobrolnya udah intens, hubungannya mungkin sama kamu udah deket, udah semakin akrab, bisa juga seperti itu. Tapi kamu masih bingung bagaimana dengan perasaan dan pikiran dia, apakah masih tertuju dengan mantan atau sama kamu. Nah ini juga. Tetapi kalau ini ngomong masalah mantan, kalau kamu ini mantan dia, sama ya teman-teman. Di sini kalau aku lihat, cuman beda, hampir sama cuman beda. Wah nggak enak ya. Kalau mantan sih memang di sini kalau aku melihat lebih ke arah dia masih dalam fase healing ya. Kalau kita ngomong masalah nyaman ya, kita ngomong masalah nyaman sih nyaman. Cuman dia ini lebih ke arah untuk membuka lembaran baru, teman-teman. Ya, buka lembaran baru. Kalau aku lihat di sini kalau untuk mantan loh. Ya. Karena apa? Di sini aku melihat ada Ace of Cups, ada The World. Intinya berarti di sini aku melihat dia berbalik arah. Ya, berbalik arah. Oh, untuk tunggu tuh. Knight of Wands untuk mantan nih. Coba aku lihat dulu. Oh, masih bingung. Soalnya gini teman-teman, kalau aku lihat kalau untuk mantan kondisinya masih bingung ya juga. Kondisinya ini masih bingung. Gini, dibilang sayang, sebetulnya kalau aku lihat dengan hadirnya Three of Wands ini lebih ke arah dia masih ada perasaan beda ya, bukan saya. Ya gini, mungkin saja rasa kecewa, rasa sakit hati, bisa juga ya. Ini masih menutupi yang namanya perasaan sayang itu sendiri. Nah ini loh, gimana sih kalau kita itu sebetulnya sayang, cuman ada situasi dimana kita itu sakit hati ya kan, kita itu marah, kita itu ditutupi rasa benci, jadi kehalang ya energi di perasaan sayangnya dia. Sebenarnya ada, cuman ditutupi yang namanya rasa kesedihan di sini. Nah ini ya, rasa kesedihan di sini ya. Di sini memang aku melihat dia mencoba untuk melepaskan, berusaha untuk healing lah, intinya seperti itu. Tapi di sini aku juga melihat kondisinya masih pelan-pelan teman-teman. Healingnya ini kayaknya lama. Nah ini loh, healingnya ini lama sekali ya. Kalau kamu terhubung dengan orang seperti ini, memang butuh waktu antara 1, 2, 4 bulan lebih nih bisa-bisa. Nah ini kalau aku lihat ya. Tetapi di sini aku melihat apakah dia akan kembali. Sempat aku bilang bahwa dia sebetulnya ingin membuka lembaran baru. Nah ini loh, ingin ya, ingin membuka lembaran baru tanpa kamu. Nih, ingin membuka lembaran baru tanpa kamu. Tetapi karena kita masalah suatu perasaan yang itu tadi, dia berusaha untuk kayak menghindar dari kamu ya, berusaha untuk menghindar, berusaha untuk healing. Dia mencoba untuk mengambil langkah lain di sini. Dia mencoba untuk mengambil langkah lain, berharap bahwa dia ini bisa menutup siklusnya, berharap dia ini bisa menyelesaikan masalah dari kondisi di masa lalu kamu ini kalau aku lihat. Nah, tapi ada Seven of Cups. Nih, makanya kan aku bilang, dia healing tapi belum bisa healing, teman-teman. Mungkin secara jarak, secara kita ngomong masalah secara gimana ya, kalau nggak telepon ya oke, nggak telepon. Tetapi kita ngomong masalah perasaan yang terdalam, di sini aku melihat dia masih ada perasaan sama kamu.
dia berusaha untuk healing, dia berusaha untuk move on, tetapi aku melihat ada situasi kayaknya itu tadi masih pelan banget. Berarti intinya apa? Sebetulnya perasaan itu masih ada, tetapi masih ada rasa juga kesedihan, kekecewaan, mungkin bisa juga ya di sini. Nah ini, makanya di sini aku melihat ada sempat confused juga, ya, bingung apa yang harus dia lakukan di situasi yang seperti ini. Kalau aku lihat, mungkin kamu di sini intinya itu kayak ingin ngobrol sama dia, mungkin ingin ngajakin dia berteman. Nah ini juga ya, berharap ada hubungan baik, nggak harus jadi pacar lagi, mungkin jadi temen lah, intinya seperti itu. Tapi kayaknya dia belum apa ya, belum siap, belum ready untuk itu. Nah ini karena apa, dia berusaha untuk membangun kembali dirinya di sini ya. Jadi itu ya buat teman-teman, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.